apa Kakak Riana? Hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu itu harinya kita untuk memuji Tuhan. Kita berdoa bersama, kita bernyanyi bersama memuji Tuhan. Adik-adik sudah siap? Sudah siap semua? Sudah disiapkan buku ND-nya? Sudah disiapkan Alkitabnya? Ayo, sudah siap semua? Kalau sudah siap, baru kita boleh mulai. Sudah? Buku ND-nya sudah ada, Alkitabnya sudah ada. Kita mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kita sudah berdoa, kita akan mulai kebaktian kita. Coba, udah lama nih nggak sekolah minggu kakak. Kira-kira adik-adik masih ingat gak ya salam semangatnya, tepuk semangatnya? Coba kita tes dulu kak. Tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat semuanya? Coba diulang lagi, sekali lagi Kak Nomi. Kakak Riana. Oke kakak. Tepuk semangat. Semangat. Semua sudah semangat. Kakak Riana sudah semangat. Semangat Kalina. Kakak Nomi semangat. Kakak Suryadi semangat. Oke, kita mulai, kita bernyanyi. Hari ini musik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hitam, malas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hitam, malas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Oke, kita sudah bernyanyi, kita tadi sudah mulai dengan saat teduh. Sekarang kakak mau tanya dulu, tadi bangun tidur siapa yang langsung berdoa? Kakak Riana langsung berdoa nggak tadi? Berdoa dong. Oh, berarti adik-adik juga sama kayak kakak Riana. Kakak Naomi? Iya dong, Wih, Kak. langsung berdoa. Semua adik-adik yang ada saat ini ikut ibadah pastinya sudah berdoa habis bangun tidur tadi. Sekarang coba kita, karena berdoa itu apa sih Kak? Kenapa kita harus berdoa ya? Ya, kita kan mau berbicara pada Tuhan loh, mengucap syukur
Haleluya. Bersama Tuhan. Oke, kalau begitu kita bernyanyi. Saya senang berdoa. Musik. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Mari kita berdoa. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu, curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Oke, sudah bernyanyi, sudah berdoa. Coba kita tanya lagi, masih semangat nggak? Coba adik-adik masih semangat? Kalau kakak tanya, apa kabarnya hari ini? Dijawabnya, luar biasa, sehat, corona lenyap. Oke kakak? Oke kakak, kita ajak adik-adik kita semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat, corona lenyap. Oke, kita semua berdoa supaya corona segera berlalu, bisa kita kembali beribadah di gereja bersama-sama. Kakak-kakak, Abang Suryadi, Abang Daniel, semuanya kita akan berkumpul. Kalau sudah corona itu berlalu, kita nggak boleh takut sama corona, kita nggak boleh takut sama sakit, karena sakit itu bisa sembuh kalau hati kita senang, hati kita gembira. Kakak Naomi senang nggak hari ini? Senang. Kakak Riana hatinya senang. Senang dong. Iya, karena apa? Karena hari ini hari Minggu kita memuji Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat. Obat loh, harus gembira. Oke, semuanya gembira. Bang Suryadi. Corona pasti cepat berlalu. Kita semua berdoa selalu ya, biar corona segera berlalu.
Nah, sekarang kita mau mendengarkan hukum Taurat. Sebelum kita dengar hukum Taurat, kita bernyanyi dari buku Ende. Buku Endenya sudah siap semua? Tadi sudah disiapkan? Coba kita sekarang buka buku Ende nomor 248. Tahu nomor 248? Kan orang Batak harus tahu loh. Oke, 248. Kakak Riana tahu nggak? Tahu dong Kak. Nomor berapa ya 248? 248 adik-adik. 248 ya? 248, Kak. Oke. Sudah dibuka buku endenya? Sudah. Kita bernyanyi dari buku ende nomor 248. Saleleng Hodi Tanon. Musik. Mari kita dengarkan titah keempat dan maksudnya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke, tadi kita sudah dengar hukum Taurat. Terus tadi kita sudah bernyanyi dari buku Ende 248. Di situ disuruh paingot-ingot matoktom. Itu artinya tahu nggak? Paingot-ingot matoktom. Ingat-ingat selalu. Nah, nidok ni debatang. Apa kata Tuhanmu? Jadi kita harus ingat selalu apa kata hukum Taurat tadi. Selanjutnya kita kembali bernyanyi masih buku Ende. Buku Endenya dibuka kembali dari nomor 140 siap. Buku Ende nomor 140 siap. Kakak Naomi tahu nggak? 140 siap. Coba siapa tahu ada adik-adik. Coba nomor berapa Kak? 149. Dibuka buku Endenya nomor 149. Opungnya juga ajak bernyanyi, mamanya, papanya, nombor siapa aja yang ada di situ. Kita ajak bersama bernyanyi dari buku Ende nomor 140 siap.
Ho tok tok ihut tonaku. Musik bang. Marilah kita mengaku dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. mengampuni orang yang salah kepada kami. Amin. Amin. Oke, adik-adik mau kakak tanya dulu nih, jangan-jangan udah mulai ada yang ngantuk. Ada yang ngantuk? Gak mungkin, semuanya semangat memuji Tuhan. Karena sebentar lagi kita mau baca firman Tuhan yang dari ayat bulanan. Semua sudah siap Alkitabnya? Semuanya sudah siap? Oke, dibuka Alkitabnya dari Markus 16 ayat 15. Disiapkan ya. Kakak Riana masih semangat nggak? Masih dong kakak. Kakak Naomi? Masih. Bang Suryadi? Wih, semua masih semangat. Adik-adiknya juga pasti semangat. Kita mau baca firman Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita bernyanyi baca kitab suci, doa. Musik bang. Kalau
Kalian pasti ingat kan ayat hafalan bulannya di bulan Mei? Yuk kita sama-sama dulu mengucapkannya ya. 1, 2, 3, iya. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayo, siapa yang hafal? Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, masih tetap semangat? Sudah baca ayat bulanan, sudah bernyanyi, pasti masih semangat. Kita coba tanya, siapa tahu kakak-kakak di sini juga sudah mulai mundur semangatnya. Coba kita tanya, Kakak Naomi semangat? Semangat. Kakak Riana semangat? Semangat. Coba sekali lagi kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Semuanya semangat. Dibuka buku ND-nya dari nomor 754. Buku ND-nya dibuka semua. Sudah? Kakak Naomi tahu nggak nomor 754 bahasa Indonesianya? Nomor 754. Dibuka dari buku ND 754 sambil semua kakak ajak bangkit berdiri. Oke, sudah semua berdiri, kita bernyanyi. Musik Bang. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Bikira Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita mau dengar pengumuman. Apa ya kira-kira pengumumannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu hari ini pengumumannya apa aja? Pastinya yang ulang tahun. Siapa yang berulang tahun hari ini? Siapa? Ayo, silakan berdiri yang ulang tahun. Kakak mau bacakan dulu nih. Menurut ting-ting dari gereja kita yang berulang tahun
dari tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Mei ada 3 orang. Selain yang 3 orang ini, mungkin ada yang lain tetap berdiri supaya nanti semua dibagi kado dari kakak sekolah minggu. Kadonya berupa lagu. Jadi kakak mau panggil dulu yang ada di titik gereja kita, yaitu 1 Cecilia Porumanalu, lahir tanggal 5 Mei tahun 2012. Kedua, Airin Nainggolan, lahir tanggal 5 Mei tahun 2013. Yang ketiga, Magel Pasaribu, lahir tanggal 5 bulan 5 tahun 2014. Ada angka yang unik nih. Semuanya adik-adiknya lahir tanggal 5 bulan Mei, hanya berbeda tahun. Ada yang tahun 2012, ada 2013, ada 2014. Selain yang kakak sebutkan di sini, silakan berdiri. Sudah berdiri semua? Sudah siap dengan kado dari kakak sekolah minggu? Siap? Oke, musik Bang. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Pada Cecilia, selamat ulang tahun. Padamu Airin, selamat ulang tahun. Padamu Magel, selamat ulang tahun. Padamu teman, selamat ulang tahun. Oke, kita berikan lagi doa yang terbaik untuk teman-teman kita, untuk adik-adik kita yang ulang tahun. Kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun. 1, 2, ya. Selamat ulang tahun teman, Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik masih tetap semangat. Harus semangat loh. Ini hari Minggu, hari untuk Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Amang Pendeta Silitonga. Adik-adik harus semangat ya dengar firman Tuhan ya. Harus duduk yang manis, duduk yang tenang, jangan lihat kanan kiri lagi. Semuanya harus melihat ke arah Amang Pendeta. Sebelum kita mendengarkan firman yang dibawakan pendeta kita bernyanyi. Kusiapkan hatiku Tuhan. Musik Bang. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi
hari Minggu, anak-anakku, anak sekolah Minggu HKBP Kamal Raya yang dicintai Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Mari lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, memberikan kami pengertian akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah Minggu, Jemaat HKBP Kamal Raya yang dicintai dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang mari kita persiapkan Alkitab kita. Firman Tuhan untuk kita di minggu ini, Minggu Kantate tanggal 10 Mei 2020, dari buku Mazmur. Ya, kitab Mazmur, kitab yang paling panjang. Ayo segera dibuka Alkitabnya, Mazmur 98 ayat 1 sampai ayat 9. Mazmur 98 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah, bermazmurlah, bernyanyilah bagi Tuhan. Coba Mang Pendeta mau bertanya, siapa yang rajin bernyanyi? Ada? Siapa yang suka bernyanyi? Atau seberapa rajin anak-anak sekolah minggu bernyanyi untuk Tuhan? Kira-kira kalau ditanya ke anak-anak sekolah minggu, apa sih lagu pujian bagi Tuhan kesukaan anak-anak sekolah minggu HKBP Kamal Raya? Lalu kalau anak-anak sekolah minggu sedang bernyanyi, bagaimana perasaan dari anak-anak sekolah minggu? Nah, adik-adik sekolah minggu yang dicintai dan diberkati Tuhan, Tuhan sangat senang dengan nyanyian pujian anak-anak sekolah minggu. Tuhan senang setiap kali adik-adik sekolah minggu bernyanyi, bermazmur, bersorak-sorak bagi Tuhan. Itu sebabnya jangan malas memuji Tuhan. Maka kalau diajak bernyanyi, kita bernyanyi. Kenapa kita perlu bernyanyi, bermazmur, memuliakan Tuhan? Jawabnya hanya satu. Karena Tuhan itu baik. Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan memberikan makanan. Tuhan memberikan semua yang kita perlukan. Maka jalan kita berterima kasih atas semua pemberian Tuhan. Kita bernyanyi. Nah, oleh karena itu, bernyanyi bagi Tuhan bukan hanya pada saat suasana senang.
Atau kalau kita suka bernyanyi bagi Tuhan, kalau apa yang kita minta dari orang tua diberikan. Tapi ketika apa yang kita mau belum diberikan oleh orang tua kita, maka jangan-jangan anak sekolah minggu malas bernyanyi. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dicintai Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita mau melihat bahwa ternyata bukan hanya manusia yang diajak oleh Tuhan untuk memuji Dia. Kalau tadi kita baca, semua ciptaan dengan cara mereka sendiri, mereka memuji Tuhan. Tadi dikatakan tanam-tanaman, bahkan sungai-sungai, mereka mengeluarkan suara, semua ciptaan yang lain, mereka bersama-sama memuji Tuhan. Kenapa ikut ciptaan lain untuk memuji Tuhan? Karena semua isi langit dan bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Maka kita pun, adik-adik sekolah minggu, kita semua ini ciptaan Tuhan, buatan dari tangan Tuhan, maka di dalamnya kita semua diajak untuk memuji-muji Tuhan. Oleh karena itu, orang yang rajin memuji Tuhan, dia tidak mudah cemberut. Dia tidak mudah bersungut-sungut. Dia tidak suka merajuk, ya kan? Tapi dalam hatinya selalu ada ucapan syukur. Maka diajak tadi, bergembiralah, bersukacitalah, laut juga semua datang memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita masih hidup sampai hari ini. Maka semua yang ada, yang diberikan Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu, maka kita meresponnya, kita mensyukurinya dengan bernyanyi memuji Tuhan. Coba Abang Pendeta tanya, kelas 1, kelas 0, sampai SMP. Kalau Abang Pendeta tanya, ada berapa sih lagu sekolah minggu yang bisa dihafalkan dengan baik? Atau nyanyian dari Kidung Jemaat? Ayo, ada berapa? Jangan-jangan kita lebih suka menyanyikan lagu-lagu TikTok, ya, nyanyian-nyanyian dangdut, nyanyian-nyanyian yang di televisi, bahkan mungkin nyanyian-nyanyian di iklan. Kita bisa hafal banyak. Jangan sampai nyanyian pujian kepada Tuhan lebih sedikit yang kita hafal daripada nyanyian-nyanyian yang lainnya itu. Ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada keuntungan orang yang rajin memuji Tuhan. Apa itu? Orang yang bernyanyi memuji Tuhan, dia akan mendapatkan ketenangan. Orang yang rajin memuji Tuhan, dia akan bersukacita. Bahkan, biasanya orang yang bernyanyi juga bisa mengusir kesedihan. Boleh kita nyanyi satu lagu? Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Maka orang yang bernyanyi, dia wajahnya akan ceria. Dia tidak suka cemberut, ya. Dan orang yang bernyanyi, dia pasti akan merasakan Tuhan itu sangat dekat. Ya, adik-adik sekolah minggu tahu nggak? Ada peribahasa yang mengatakan orang yang bernyanyi sama dengan 2 kali berdoa. Abang Pendeta ulangi ya. Orang yang bernyanyi sama dengan 2 kali berdoa. Ayo, kenapa bisa? Karena saat kita bernyanyi, kita juga mengucapkan kata-kata tentang doa kita. Ya, ingat aja lagu-lagu anak sekolah minggu. Apakah dari Kidung Jemaat, ya? Apakah dari buku Wende, ya? Semua nyanyian itu merupakan doa. Maka bernyanyi sama dengan berdoa. Berdoa sama dengan bernyanyi. Tidak boleh hanya rajin berdoa, malas bernyanyi. Atau sebaliknya. Maka anak-anak Tuhan harus rajin bernyanyi dan rajin berdoa. Maka satu hal yang selalu ditunggu dan dinanti-nantikan oleh Tuhan adalah nyanyian pujian dari anak-anak sekolah minggu.
Ingat ya, jangan malas bernyanyi. Kalau ada ibadah di rumah, ada kebaktian sekolah minggu, kita harus mengeluarkan suara kita karena kita ciptaan Tuhan, suara kita pemberian Tuhan, mulut kita pemberian Tuhan, maka semua itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah semua anak-anak sekolah minggu, agar mereka dapat memuji Engkau dalam hidupnya. Mereka memakai mulutnya untuk bernyanyi, memuji, memuliakan Engkau, karena Engkau begitu baik bagi mereka. Jikalau ada dari anak sekolah minggu yang sakit, Engkaulah yang menjamah dan menyembuhkannya. Jikalau ada dari anak-anak sekolah minggu yang bersedih, kiranya Engkau yang menghibur mereka. Berkatilah juga orang tua dari semua anak sekolah minggu HKBP Kamal Raya. Biarlah kami senantiasa bersyukur dalam menjalani semua hari-hari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan Amang Pendeta Sitonga. Apa tadi yang dibawakan Amang Pendeta, yang dikotbahkan Amang Pendeta, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lewat begitu saja loh, harus didengar, diulang-ulang dalam hati, dilakukan. Oke, sekarang kita akan melakukan persembahan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Jangan yang lecek-lecek, harus yang bagus, yang cakep. Pokoknya untuk Tuhan itu harus yang terbaik. Oke, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Tanganku Namet-met. Musik Bang. Mari kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk semua anak-anak sekolah minggu HKBP Kamal Raya.
Tuhan memberkati. Kami dari seksi sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa